Shalom, kalau Bapak Ibu tegang, saya juga lebih tegang ya. Senang sekali malam hari ini boleh bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi beberapa hal di awal ini kita mungkin bisa sama-sama setuju dengan beberapa realita yang saya akan tampilkan yang memang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang mesti sama-sama kita malam hari ini coba menerima dan coba jujur bahwa inilah kehidupan kita hari ini. Misalnya yang paling simpel. Kalau kita mau jujur, kita nih hari ini hidup di dalam dunia yang sudah berdosa. Ya enggak sih? Benar ya? Kita hidup dalam dunia yang sudah rusak, berdosa, dan kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang berdosa lainnya yang belum percaya kepada Tuhan. Benar ya? Kita nggak bisa bohong karena hari ini kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa, sudah rusak, dan kita juga berdampingan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi ada realita kedua yang mesti kita terima yang kerap kali bikin hati kita kadang-kala marah. Kita hidup dengan orang-orang yang nampaknya percaya, tapi ternyata bukan orang percaya. Dan itu jelas sekali di Alkitab kadang-kala bilang ya, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu suka ada di antara kita. Bahkan kita bisa lihat di Alkitab ya, ada lalang di antara gandum dan lain sebagainya. Dan kita sering kali gak pernah tahu atau mungkin sering kali kita sulit untuk melihatnya. Sehingga selain kita hidup dengan orang berdosa, kita juga hidup dengan orang yang kadang-kala kita susah untuk membedakan dia ini udah percaya atau sebenarnya belum percaya. Sehingga dua realita ini membuat kita mestinya menerima realita yang ketiga. Sehingga implikasinya sangat mungkin kita menjadi korban dari kejahatan dan kemunafikan di luar dugaan kita. Benar? Kita hidup dengan orang berdosa, kemana-mana, tanpa kita minta-minta dicopet, orang bisa copet kita. Benar ya? Tanpa kita minta, kita jangan dijahatin, orang bisa gosipin kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa. Tapi yang kedua, selain kita bisa menerima kejahatan, tapi kita juga bisa menjadi dampak dari segala kemunafikan yang kita temui. Orang-orang yang kita pikir orang percaya, tapi ternyata bisa jadi mereka bukan orang percaya. Dan kita bisa mendapatkan sebuah tuduhan, fitnahan, dan lain sebagainya. Dan ini kehidupan kita hari ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita pasti akan mengalami serangkaian banyak hal. Dan kita nggak bisa bilang enggak. Kita akan mengalami. Begitupun kalau kita bicara hal simple. Sekalipun kita hari ini rajin olahraga, suka nge-gym, diet, suka jalan sore. Saya kadang-kala suka jalan sore ya dari Citra 2. Kalau lagi rajin sampai Citra 8 dan lain sebagainya. Sekalipun kita rajin berolahraga, tetap tubuh kita ini kan tubuh berdosa. Kita pun tetap bisa sakit. Ya enggak sih? Sehingga ini realita-realita yang saya coba angkat supaya kita menerima ini sebagai bagian dalam kehidupan yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan kalau itu dimungkinkan terjadi kepada kita, maka pertanyaan yang terakhir mesti kita tanya dengan sangat serius. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang percaya? Ya, dunia udah berdosa. Ya, dunia udah rusak. Kita bisa menjadi dampak dari kerusakan dunia. Misalnya perang di mana-mana sehingga harga barang naik dan lain sebagainya. Kita terdampak. Bagaimana nih kita bisa menyikapi sebagai orang percaya? Dan cara menyikapinya, kita kan sama-sama belajar dari Mazmur yang ke-10. Nah kalau kita baca atau kalau kita lihat Mazmur yang ke-10 ini atau Mazmur nomor yang 10, ini merupakan satu bagian yang sama dengan Mazmur 9 yang pernah dikhotbahkan oleh Guru Injil Malvian. Jadi Mazmur ini berupa ungkapan pribadi, pernyataan pribadi dan doa pribadi Daud kepada Tuhan lewat realita yang dia hadapi setiap hari. Coba kita boleh buka sama-sama yuk di Mazmur nomor yang ke-10 ayat yang pertama. Boleh kita buka Mazmur 10 ayat yang pertama. Saya tunggu Bapak Ibu jemaat boleh buka ya. Kalau sudah, bersama-sama dengan saya kita baca ayat pertama. 1, 2, 3. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Jadi ayat pertama ini Daud mempertanyakan kehadiran Tuhan.
Kenapa Tuhan berdiri jauh-jauh? Kenapa Tuhan menyembunyikan diri di dalam penderitaan atau masalah yang dia hadapi akibat kefasikan orang lain? Nah, orang fasik dalam bagian ini merujuk kepada orang yang tidak mengenal Allah, tapi juga merujuk kepada orang-orang Israel yang tiba-tiba bisa menjadi musuhnya daripada Daud. Dan kita bisa melihat ya, dalam rangkaian hidup Daud, musuh Daud tidak datang dari orang di luar, tapi juga kerap kali datang dari orang dalamnya Daud. Yang Daud pikir dia orang Israel, tapi justru dia berbalik menyerang Daud termasuk anaknya dan lain sebagainya. Jadi Daud bilang, Tuhan, aku lagi menghadapi realita kehidupan yang sangat susah, berat, mengecewakan, sakit, pelit. Tuhan tuh di mana? Kira-kira gitu. Tuhan tuh di mana? Kenapa Tuhan jauh? Kenapa Tuhan berdiri jauh-jauh, bahkan Tuhan menyembunyikan diri di waktu-waktu yang justru dia sangat membutuhkan Tuhan. Maka kalau kita mau jujur, kita perhatikan ayat yang pertama ini. Daud tidak sekedar mempertanyakan Tuhan ada di mana, kenapa Tuhan jauh, kenapa Tuhan bersembunyi. Tapi Daud sedang menunjukkan dari dia punya sudut pandang sebagai manusia biasa, bahwa berarti Tuhan itu gak maha hadir ya. Kenapa Tuhan gak hadir nih di tengah-tengah permasalahan yang dia hadapi. Atau yang kedua, Tuhan tuh pribadi yang tidak tepat waktu. Kenapa di waktu-waktu yang sesak, yang susah ini Tuhan gak muncul, dong ya. Tuhan enggak ada, Tuhan justru berdiri jauh-jauh seolah-olah Tuhan itu Allah yang jauh, padahal dia mengenal Tuhan itu Allah yang dekat, yang relasional, Allah yang mengadakan perjanjian. Tapi kenapa di momen ini Allah itu enggak ada, Allah membiarkan dia. Dan kalau kita mau jujur ya, saya ajak kita hari ini mau jujur dengan kehidupan kita. Bukankah ini juga sering kita alami, bukan? Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu hadir, tapi kenapa? Waktu kita membutuhkan kehadiran Tuhan di momen-momen kritis, Tuhan gak ada. Atau di mana Tuhan? Waktu saya mengalami masalah-masalah yang sangat pelik, di mana? Justru di momen-momen yang kita butuh Tuhan, seolah-olah Tuhan gak ada. Benar ya? Kalau kita mau jujur dengan banyak hal yang kita hadapi. Atau kita berpikir Tuhan ini tidak tepat waktu. Kenapa masalah datang di waktu yang gak tepat? Kenapa masalah datang justru di masa-masa di mana kita lagi miskin? Kenapa masalah ekonomi justru datang di momen-momen kita lagi susah? Dan saya pikir itu menjadi banyak pertanyaan dari kehidupan kita. Kenapa kita lagi happy-happy, masalah datang? Kenapa kita lagi pengen butuh Tuhan, justru Tuhan gak ada? Dan ini yang membuat Daud sebagai pemazmur mengungkapkan kekecewaan iya, kekesalan iya, tapi dia mengungkapkan satu kerinduan Tuhan di mana? Tuhan di mana? Dan ini diungkapkan oleh orang juga yang dekat dengan Tuhan, yaitu Daud. Dan kalau kita baca di bagian yang lain, ada pemazmur yang lain yang juga mengungkapkan kekecewaan kepada Tuhan karena melihat realita yang terjadi. Coba kita boleh buka yuk di Mazmur nomor yang 73 ayat 13 sampai 14. Boleh buka? Mazmur nomor yang ke-73 ayat 13 dan 14. Ini Mazmur Asaf tentang pergumulan dan pengharapan. Mazmur 73 ayat 13 dan 14. Sudah, kalau sudah buka, saya bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Mazmur Asaf bilang begini. Ini dia sampaikan bukan di dalam tone yang happy, tapi dalam tone yang sangat menggebu-gebu dan marah karena dia melihat realita yang terjadi. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu dia bilang, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dia bilang sia-sia dia jadi orang taat. Kalau kehidupan orang yang gak taat jauh lebih beruntung. Benar ya? Kita mungkin kalau lagi ngobrol dengan anak kita atau dengan kita punya istri, teman. Kita bisa menanyakan hal yang sama. Sia-sia ya. Jadi jemaat, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh setia. Tapi orang yang tipu-tipu, orang yang fasik justru jauh lebih sukses, jauh lebih maju. Di mana? Ngapain mau taat? Kalau ternyata Tuhan membiarkan kita hidup susah dibandingkan orang-orang yang lain. Dan itu juga yang Mazmur, yang Daud juga sampaikan di Mazmur yang ke-10, yang tambah bikin hati dia marah dan kesal. Yang buka Alkitab, sama-sama coba kita perhatikan dari ayat 2 sampai ayat 8. Di ayat 2,
itu Daud memunculkan kekesalan-kekesalan dan kekecewaan dia menjadi sangat bertambah karena dia melihat kehidupan dari orang-orang fasik. Kalau kita perhatikan di ayat 2, orang fasik sangat sombong dan merasa bisa melakukan segala sesuatu. Kalau kita lihat di ayat 3, Daud melihat bagaimana orang fasik dengan sangat bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan dan mereka berani menista Tuhan. Dan bukankah hari ini kita melihat realita ada orang-orang berdosa di luar sana, sama ya, menista Tuhan, menghina Tuhan, bahkan seolah-olah dengan kuasa mereka bisa menekan kita, mematikan kita dan lain sebagainya. Ayat 4, Daud juga bilang bagaimana orang fasik menghina anak Tuhan. Kalau ada Tuhan, kenapa mereka nggak kena hukum? Wah, ini bisa bikin hati kita panas ya. Kalau kita mungkin lagi kena masalah berhadapan dengan orang yang merasa bebas-bebas aja dari masalah-masalah. Lalu orang itu bilang, kalau ada Tuhan, kenapa aku nggak dihukum? Mana Tuhan? Kenapa saya nggak dihukum? Wah, kita bisa marah ya. Karena kita bilang, Tuhan, gimana? Kenapa Tuhan nggak hukum orang bersalah dan lain sebagainya? Itu yang Daud alami. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan gak tahan orang yang fasik itu untuk melancarkan segala rancangan mereka yang jahat? Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa orang fasik berani menghina Tuhan, menista Tuhan? Dan kalau ada Tuhan, kenapa Tuhan gak menghukum? Kalau kita lihat di ayat 5 sampai ayat yang ke-7, orang fasik justru dilihat oleh Daud lebih berhasil padahal kehidupan mereka penuh dengan tipu muslihat dan tidak ada yang benar. Dan itu kerap kali kita temui dalam realita kita menjalani kehidupan kita. Benar ya? Kita bisa lihat di sekeliling kita, nggak usah jauh-jauh cari contoh. Kita lihat aja dalam kondisi keluarga, di masyarakat, di Indonesia, di gereja, di mana-mana kita bisa temukan. Kok orang-orang yang justru bermain-main dengan dosa, Tuhan biarkan. Kok orang-orang yang justru sangat kurang ajar hidupnya, Tuhan lancarkan semuanya. Seolah-olah saya yang sudah taat, kenapa nggak maju-maju? Kenapa nggak bertumbuh dan lain sebagainya. Sehingga puncak dari segala penderitaan yang menimpa Daud, itu membuat Daud dengan sangat jujur dan terbuka berdoa kepada Allah. Dan biasanya doa-doa ini dikenal dengan sebutan lamen atau ratapan. Jarang sekali memang gereja membahas ini, karena seolah-olah kok anak Tuhan berdoanya begini. Tapi inilah doa yang muncul dari sebuah realita yang dia rasakan, sehingga dengan Tuhan pun dia berani jujur. Kita kalau dengan Tuhan hanya manis-manis doang, aduh kacau ya. Kalau udah dengan Tuhan, kalau udah berdoa, yang kita sampaikan selalu cuma dengan manis-manis, perlu dipertanyakan juga relasi kita dengan Tuhan. Justru kita mesti jujur, terbuka, dan berdoa dengan Tuhan dengan apa adanya kita, karena memang kita manusia yang sangat lemah. Dan itu terjadi dan Tuhan juga dengar doa itu. Sebagai bagian dari kerapuhan, dan sebagai bagian dari satu rasa emosional yang Daud pengen tuh Tuhan segera bertindak. Tapi kenapa Tuhan gak bertindak? Kita perhatikan ungkapannya Daud di ayat 15. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah sampai kefasikannya tidak kau temukan lagi. Jadi Daud memaksa Tuhan untuk Tuhan, tolong sekarang juga hentikan, patahkan lengan orang fasik. Karena kalau Tuhan gak hentikan, mereka akan makin mengkacau balakan. Banyak hal, sungguh jahat. Kalau kita hari ini hidup enak, mungkin kita merasa anggap, kok Daud sih begitu. Tapi kalau kita hari ini ada di Libanon, ada di Gaza dan anak kita jadi korban dari pengeboman, apakah doa kita akan selalu doa-doa yang manis? Makasih Tuhan dan lain. Tapi lihatlah Daud. Daud muncul dari sebuah ratapan dia yang dia nggak bisa apa-apa. Sehingga muncullah lamen ini, ratapan ini, kesedihan ini. Para teolog suka bilang ini sebuah ungkapan yang sangat serius dari orang yang mengalami penderitaan dan orang itu gak mampu buat apa-apa. Dan bagian yang sama juga pernah Daud sampaikan di Mazmur yang lain, yang juga dia buka dengan sebuah pertanyaan di mana Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Itu di Mazmur nomor yang 109 ayat 8-9. Perhatikan doa Daud. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang, biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Wow, ini doa yang diungkapkan oleh orang yang
Kita tahu dekat dengan Tuhan. Terbuka sekali, perhatikan ya. Mazmur itu biasanya ditulis sangat personal karena ini doa ya. Karena ini doa. Dan saya yakin juga kita hari ini kalau berdoa, kita punya momen personal yang orang gak boleh ganggu gugat, bukan? Ya dong ya. Saya gak pernah tahu Pak Marianto doa apa. Saya gak pernah tahu Ibu Okta doa apa. Itu doa itu sangat personal dengan Tuhan. Doa-doa kita sangat personal dengan Tuhan dan Tuhan mengerti segala kerapuan kita sebagai manusia. Dan inilah lamen, jarang sekali gereja angkat. Lamen. Jadi Daud menyampaikan sebuah jeritan hati dia. Tuhan kalau pemimpin itu gak baik, biarlah jabatannya diambil orang. Dan lain sebagainya. Karena dia betul-betul tuh sangat merasa Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan doa-doa ini, doa-doa Daud ini menunjukkan sisi kemanusiaan dia yang rapuh, yang sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa selain curhat dan jujur kepada Tuhan akan kerinduan yang dia inginkan orang-orang fasik segera dihukum dan dia ingin Tuhan tuh jangan diam. Dan Tuhan gak marah. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah yang sangat relasional dan mengerti segala keluh kesah kita. Kalau Tuhan marah, kenapa Daud ungkapkan doa yang sama lagi di bagian Mazmur yang lain? Tuhan kita Tuhan yang sangat relasional, terbuka dengan segala macam keluh kesah kita. Makanya ada ayat bilang kan, dia dekat dengan orang yang remuk hatinya. Maka saya undang kita untuk punya doa yang deep, yang dalam, yang terbuka. Jujur dengan apa yang hari ini kita alami. Supaya kenapa? Supaya Tuhan melihat kondisi hati kita bahwa kita benar-benar bergumul dan terbuka di hadapannya. Bahkan kita juga mesti jujur bukan? Kadangkala bukan cuma doa. Kadangkala kita mesti jujur. Dalam sisi kemanusiaan kita yang terbatas, kita mungkin saja pernah mau berpikir untuk lebih baik tinggalkan Tuhan daripada hidup dalam Tuhan. Ya. Wah lebih baik kalau aku pindah agama, kalau tinggalkan Tuhan kayaknya lebih enak ya. Dibanding aku jadi orang Kristen, dibanding aku melayani, dibanding aku jadi orang jujur di tempat kerja, di bisnis, lebih enak ya, lebih mudah ya, dan lebih nggak ada rasa beban. Kayaknya bisa lebih lancar. Atau mungkin kita berpikir, udahlah berhenti hidup benar, ngapain capek berjuang hidup benar kalau tidak ada perubahan. Atau yang ketiga, lebih baik mati aja. Karena ngapain toh mau hidup kalau realita ini sangat menyakitkan dan bisa dihadapi sekian tahun sampai kita ketemu dengan Tuhan. Dan di Alkitab ada tokoh-tokoh yang penting juga yang pengen juga mati karena melihat realita yang dihadapi sangat berat. Siapa? Ayub mengutuki hari kelahirannya. Yeremia juga mengutuki hari kelahirannya. Karena Yeremia dan Ayub menemukan realita penderitaan yang sangat berat. Dan Yeremia menemukan dia sangat berat menghadapi masa-masa pembuangan, masa-masa dengan orang Israel. Sungguh susah bahkan dia menghadapi nabi palsu pada waktu itu. Yang coba mengalihkan berita yang benar. Maka Nabi Yeremia bilang, kalau boleh gak usah lahir, mati aja. Saudara inilah kita manusia dan kita mesti jujur. Kita pun bisa demikian. Amin. Aku pun juga sebagai hamba Tuhan juga bisa demikian. Karena kita manusia. Dan kita bersyukur ya, Alkitab kita sangat jujur dan tidak manis-manis. Seperti kita hari ini yang kadangkala paling suka kalau orang manis-manis di hadapan kita ya. Maka kita butuh kejujuran dan Alkitab mengungkapkan kejujuran ini dengan luar biasa. Dan Alkitab juga mengungkapkan bagaimana kehidupannya Daud. Tapi sampai di sini kita mungkin bisa menanyakan satu pertanyaan yang sama-sama boleh kita gumulkan. Yang kita juga boleh bertanya kepada bagian firman Tuhan ini. Apakah Tuhan memang benar diam, lambat untuk bertindak, dan tidak peduli dengan kita? Kita mungkin bisa tanya hal ini. Apakah Tuhan diam, lambat untuk bertindak, dan tidak peduli dengan kita? Kalau kita lihat dalam sejarah di Alkitab, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Kita bisa lihat ketika Kejadian 3 manusia jatuh dalam dosa, ditipu oleh raja dari segala kefasikan, dan raja dari segala kefasikan itu ingin menghancurkan kita. Manusia lari, manusia takut, tapi Tuhan justru yang langsung datang menolong kita, mengadakan memberikan hukuman kepada si ular, dan juga Tuhan sendiri yang akan berjanji bilang akan menolong kita. Maka Tuhan di dalam sejarah kita melihat dia tidak pernah terlambat. Tapi kenapa seolah-olah Daud bilang kok Tuhan ini terlambat? Sekali lagi ini Daud melihat di dalam kondisi dia sebagai seorang manusia.
biasa yang juga kerap kali bisa juga terjadi dalam hidup kita. Dan kita mesti jujur, itu pun bisa terjadi kalau kita lagi bergumulnya sangat keras. Kita jangan sok kuat, kita jangan sok karena orang-orang yang kuat pun di Alkitab menunjukkan sisi kelemahannya sebagai seorang manusia. Dan justru waktu kita lemah, poin itulah membuat kita jadi menemukan Tuhan. Amin. Maka Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hadir, dia tolong. Atau kalaupun Tuhan nampaknya terlambat di mata manusia, ada contoh di Alkitab, Yusuf anak Yakub. Di mana Tuhan ketika Yusuf mau dijual, di mana Tuhan ketika Yusuf harus masuk penjara, di mana Tuhan ketika Yusuf difitnah oleh tante Potifar. Tapi justru rangkaian dia mengalami kepahitan itu ternyata rangkaian dia untuk menuju dan dipersiapkan Tuhan untuk dia menjadi pemimpin yang besar. Amin. Dan kita tahu bagaimana Yusuf bilang, orang bisa merencanakan yang jahat, tapi dia tahu ini menjadi bagian rencana Tuhan yang baik atas hidup dia. Begitupun kita hari ini. Kita gak pernah tahu di luar sana orang rancangkan rancangan jahat kepada kita. Kita gak pernah tahu. Tapi itu bisa terjadi karena hidup dalam dunia berdosa. Tapi yang mesti kita tahu, ada rencana Tuhan yang besar di atas rancangan manusia yang jahat. Amin. Dan ini coba kita tanyakan dan kita lihat supaya di satu sisi kita mengungkapkan kelemahan kita sebagai manusia, tapi di satu sisi kita juga boleh belajar bagaimana melihat dari Tuhan punya sudut pandang yang Alkitab coba bukakan. Dan satu kebenaran yang kita gak bisa tolak adalah kebenaran Injil. Injil memberitakan kepada kita bahwa kebenaran atau kejahatan itu, bahwa kejahatan, kefasikan, ketidakbenaran, dan segala jenis dosa lainnya yang bisa menghancurkan kita, tidak akan pernah benar-benar bisa menghancurkan kita, sebab Injil kasih tahu kepada kita kebenaran, bahwa sang kebenaran itu bangkit, dan kalahkan maut, dan menjanjikan hidup yang kekal, menjanjikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Ya, kalau kita mau jujur di awal ya memang kita hidup dalam dunia yang sudah berdosa. Kita bisa kena panas, kita bisa kena penyakit, kita bisa dijahati, dan kita juga bisa hidup dengan orang-orang yang munafik juga ya. Tapi ada satu kebenaran yang menjadi kebenaran yang faktual yang kita juga harus terima. Bahwa kejahatan, kefasikan tidak akan pernah menang karena Tuhan yang kita percayai adalah sang kebenaran yang bangkit kalahkan maut. Maka sampai kapanpun kebenaran akan selalu menang, kefasikan akan selalu kalah, dan Tuhan akan mengalahkan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Amin. Dan ini boleh menjadi satu pengharapan bagi kita, supaya sekalipun kita tahu dunia jahat, tapi kita tahu berita Injil memeluk kita, untuk kita dapat kekuatan bahwa kita menang bersama dengan Tuhan yang menang. Sehingga dia pernah tulis, kita lebih daripada pemenang. Dan saya yakin iman yang demikian itu yang dimiliki oleh Daud dan perlu kita sikapi bersama seperti Daud. Jadi sekalipun Daud marah, Daud kecewa, dia menyampaikan nyanyian ratapan atau lamen itu, tapi Daud juga sadar dia punya Tuhan yang terbatas, yang luar biasa. Daud sadar penderitaan ada, berat dia alami berulang-ulang kali. Dia sadar dia manusia terbatas, tidak mampu melawan banyak musuh yang ada sampai dia berdoa, Tuhan bangkit Tuhan, patahkan Tuhan, tolong Tuhan. Dia gak mampu lagi. Tapi puji Tuhannya, Daud ternyata lebih sadar bahwa dia punya Tuhan yang tak terbatas. Sehingga dia tidak mencari pertolongan sendiri, tetapi dia datang pada Tuhan di ayat yang ke-12. Arise, O Lord. Boleh kita buka, sama-sama kita baca ayat 12. Mazmur 10 ayat 12. Kalau sudah buka, sama-sama kita baca. Saya tunggu ya. 1, 2, 3. Bangkitkanlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang tertindas. Ya, dalam kemanusiaan dia yang terbatas, dia bilang, kok Tuhan tuh lama? Tapi kalau orang udah berhenti percaya, dia pasti akan langsung lari meninggalkan dong ya. Tapi ternyata Daud tidak berhenti percaya. Dia ungkapkan segala kelemahan-kelemahan dia, tapi dia juga tahu Tuhan pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Sekalipun seolah-olah
masalah nggak berhenti-berhenti. Maka dia bilang, bangkitlah, sebuah ajakan keseriusan, sebuah apa ya, seolah-olah dia mau bilang, Tuhan cepat, Tuhan bangkit, Tuhan tolong segera bertindak. Tuhan ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang tertindas. Dan ini Daud sampaikan dengan ton yang betul-betul sangat mau mengajak Tuhan untuk, Tuhan tolong dong Tuhan, bangkit Tuhan. Wake up Tuhan, kalau enggak kapan lagi ada perubahan, kapan lagi Tuhan. Ini makin kacau, ini makin rusak, kapan Tuhan. Maka Daud bilang bangkitlah Tuhan. Daud tidak mencari pertolongan yang lain, dia masih percaya bahwa Tuhan dia Tuhan yang besar. Sehingga dia nggak tinggalkan iman, dia lari ke Tuhan dan dia bilang Tuhan bangkit, tolonglah dia. Dan yang kedua, karena dia percaya bahwa Tuhannya tak terbatas, sehingga dia tetap mau percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan itu ada di ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Daud bilang, sekalipun orang fasik seolah-olah bisa memerintah, tapi Daud yakin Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Ini bukan muncul dari pergumulan yang remeh-temeh, tapi ini muncul dari pergumulan yang sangat mendalam dan sangat susah kadangkala untuk kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan di hari-hari ke depan kita mengalami penderitaan yang sangat serius, bagaimana? Bisa gak terjadi? Jawabannya bisa ya. Tapi kalau itu terjadi, kita belajar dari hari ini. Bagaimana kita punya Tuhan yang tak terbatas dan Daud mengungkapkan bagian ini. Dan Daud bersyukur, Daud bilang, keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Wow, kita kalau lagi dalam masalah ada orang yang mau dengar itu enak sekali ya. Apalagi yang dengar ini Tuhan. Jadi sekalipun Daud sangat kesal, tapi Daud bersyukur. Tuhan ternyata masih mau mendengar dia. Tuhan ternyata masih mau menemui dia. Tuhan ternyata menguatkan hati dia dan orang-orang tertindas yang lainnya. Sehingga apa respon yang Daud lakukan? Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti mengulurkan tangannya tepat pada waktu yang Tuhan akan lakukan. Sehingga kita tahu ada Mazmur Daud yang sangat indah yang kadangkala kita hafal semua. Yang muncul dari sebuah iman yang luar biasa. Yang Daud lalui bersama dengan Tuhan. Sama-sama di depan kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang, sekali lagi dengan lebih semangat. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sampai bilang enggak takut bahaya. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang beserta dia. Dan ini yang perlu sama-sama kita sikapi dalam realita ke depan yang kita pasti akan berperang dengan banyak hal. Maka Daud bilang dia enggak takut karena ada Tuhan yang selalu beserta dia. Dan iman inilah yang boleh selalu kita miliki. Dan mungkin menjadi sebuah pertanyaan kepada kita di malam hari ini. Hari ini kita beriman atau iman kita sampai di mana? Karena kalau iman kita tidak betul-betul sampai kepada iman sama seperti yang Daud teladankan di perikop ini, kita akan jadi orang yang mudah untuk menyikapi dengan salah atau meninggalkan iman kita. Sehingga ada satu tokoh namanya Philip. Philip, nama panjangnya saya susah untuk baca ya. Saya pakai nama depannya aja, Philip. Jadi Philip ini seorang teolog dan reformator Kristen. Dia pernah membuat satu karya teologis yang terbit pada tahun 1521 dengan judul, nah ini juga saya agak susah untuk baca ya karena saya bukan orang Latin. Pokoknya Loki, ya, pokoknya itulah ya. Jadi karya yang sangat terkenal yang muncul di tahun 1521. Nah, satu karya atau satu tulisan yang ada dalam karyanya Philip di tulisan itu berbicara mengenai aspek atau 3 aspek penting orang itu beriman atau cara orang Kristen beriman. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mengukur nih hari ini kita beriman bagaimana, supaya kita mampu menyikapi segala sesuatu dengan iman yang tepat. Apa sih 3 aspek iman itu? Yang pertama, saya yakin setiap kita pasti punya iman yang terkait dengan pengenalan kita akan Tuhan.
Sehingga aspek iman itu menurut Philip disebut dengan pengetahuan. Saya yakin kalau saya mau survei kepada Bapak Ibu Jemaat yang hari ini beribadah di sini, kalau saya mau tanya, siapa sih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Coba kita diskusi ya, saya coba tanya. Siapa sih Tuhan itu dalam kehidupan kita? Saya yakin kita pasti akan sama-sama setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan seiman kita bahwa siapa sih Tuhan itu? Saya akan tanya kepada Ibu Berta. Menurut Bu Berta, siapa sih Tuhan itu? Tuhan itu bagi saya adalah, di dalam kehidupan saya dia adalah segala-galanya. Jadi di dalam duka saya ngomongnya ke dia, di dalam sukacita saya juga saya bersyukur kepada dia. Saya yakin kita semua akan setuju dengan Ibu Berta punya pernyataan. Tuhan itu adalah segala-galanya. Ada yang menolak? Enggak ya? Atau mungkin kita akan bilang Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa. Dan saya yakin kita pasti agree ya, bahwa Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hebat. Dan seringkali iman kita sampai ke tahap ini, pengetahuan. Lalu yang kedua, muncul dalam aspek iman yang kedua, persetujuan intelektual. Waktu kita mengenal, kita tahu, kita punya pengetahuan, oh iya ya, Allah yang dibukakan oleh Alkitab adalah Allah yang segala-galanya, Allah yang maha besar. Turun ke kedua, oh iya kita jadi setuju. Makanya Philip bilang persetujuan intelektual. Setiap kita pasti hari ini akan setuju dengan apa yang Ibu Berta dan saya dan Alkitab sampaikan, benar ya? Kita punya pengetahuan, kita punya iman yang mengetahui Allah itu besar dan semua kita pasti setuju, persetujuan. Tapi ada satu aspek iman yang kadangkala kita abaikan. Apa itu? Persandaran. Kita tahu Allah kita Allah yang besar, kita setuju dengan statement itu. Tapi apakah kita bersandar kepada Allah yang besar? Karena kalau Daud cuma tahu dan setuju dan dia tidak bersandar, saya yakin Daud udah lari tinggalkan Tuhan. Benar ya? Tapi Daud bilang dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bahkan di Mazmur 3, Daud bilang, aku bisa tidur dengan nyenyak karena aku tahu Tuhan menopang aku. Itu Daud tidur di tengah-tengah Absalom dan musuh-musuh yang banyak ingin membunuh Daud. Kalau Daud gak punya iman persandaran, saya yakin Daud gak bisa tidur. Benar ya? Hari ini kita beriman atau aspek iman kita sampai di mana? Cuman sampai di pengetahuan, lalu setuju, atau akhirnya muncul kepada action, kita mau bersandar. Seringkali aspek iman yang ketiga ini menurut Philip jarang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kita tahu Tuhan kita hebat, tapi kita masih mencari pertolongan sendiri. Kita tahu kita setuju Tuhan kita luar biasa, tapi kita jarang berdoa. Kita tahu Tuhan kita hebat, kita setuju Tuhan kita hebat, tapi kita kerap kali masih menggunakan akal pikiran, kekayaan, uang, pengertian kita. Nanti kalau udah mentok baru cari Tuhan. Kita tahu Tuhan kita hebat, tapi kita gak mau bersandar kepada Tuhan yang hebat itu. Jadi berharap aspek iman ini boleh kita punya. Kita punya pengetahuan, kita setuju, dan kita mau bersandar kepada apa yang kita tahu dan kita setuju itu. Sehingga saya akan tutup dengan satu kutipan yang boleh menjadi quotes of the day atau quotes of the week dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan. Di dalam segala sesuatu yang terjadi, yang terkadang di luar prediksi kita, bahkan terasa lebih lama dari yang kita bayangkan. Namun jika kita memiliki iman yang bersandar pada Allah, itu akan menolong kita untuk tetap teguh, bertahan, dan dapat melanjutkan hidup dengan benar. Dan itu yang Daud teladankan di Mazmur nomor yang ke-10 ini. Kalau kita gak punya iman yang bersandar kepada Tuhan, saya yakin kita akan langsung kocar-kacir lari. Karena kita akan melihat Tuhan lama tolongnya. Apalagi kita mau selalu Tuhan tuh kayak mie instan ya. Kita berdoa 3 menit berikutnya Tuhan tolong. Ya. Tapi kalau Tuhan gak tolong-tolong seperti Daud, Tuhan mungkin seolah-olah diam dan Daud panggil-panggil bangkit. Mau bagaimana? Maka itulah aspek iman yang ketiga, bersandar. Itu akan bikin kita tetap teguh, bertahan, dan bisa melanjutkan hidup dengan benar. Amin. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan dan juga boleh menuntun kita untuk selalu melihat kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami sadar Tuhan bahwa hidup di dunia ini penuh dengan banyak challenge, tantangan, penderitaan, pergumulan, dan dampak-dampak dari keberdosaan yang lain. Dan itu bisa dimungkinkan terjadi untuk kita alami. Atau bisa juga Tuhan izinkan untuk menjadi pembentukan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, waktu kami mengalami hal itu, jujur dengan hati kami Tuhan itu gak enak. Karena tentunya Tuhan sebagai manusia kami ingin hidup yang nyaman, aman, selalu mulus. Tapi Tuhan kalau itu terjadi menimpa kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami punya kesadaran yang penting bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada segala apapun. Sehingga kami tetap datang kepada Tuhan, memohon Tuhan, dan mengingat bahwa Tuhan selalu ada dan pasti mengulurkan tangan Tuhan. Atau minimal Tuhan mendengar seruan-seruan atau jeritan keluh kesah hati kami. Tuhan tolong, kalaupun hari ini kami datang dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai gejolak, dengan berbagai kegelisahan yang kadangkala susah untuk kami ungkapkan di hadapan orang lain. Tapi Tuhan tahu, biarlah Tuhan yang boleh menghibur hati kami. Tuhan yang boleh datang memeluk kami. Dan Tuhan yang boleh datang memberikan kekuatan itu kepada kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan apapun boleh terjadi. Tapi Tuhan tolong kami dan kami juga mau bertekad. Kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan pimpin supaya langkah iman kami selalu pasti dalam genggaman Tuhan. Dan kami mau bersandar selalu dan penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.